Ingin punya uang cepat dan punya momongan, pasangan suami istri di Kalimantan ini bertemu orang pintar, namun ternyata jadi masalah besar karena mereka jadi korban orang tersebut. Sepasang suami istri, sang suami bernama Irfan 30 tahun dan sang istri bernama Miska 16 tahun, meninggal dan tinggal di Kalimantan Tengah. Mereka menikah di tahun 2020. Dikenal sebagai keluarga yang sopan, ramah, baik, tak pernah ada masalah dan tak pernah ada musuh dengan siapapun. Meski rumah tangga mereka sudah 4 tahun, namun nampaknya pasangan ini belum diberikan momongan hingga mereka berikhtiar mencari. Melalui rumah tangga yang banyak cobaan namun terlewati, namun akhirnya pada tanggal 8 September 2023, Polres Kalimantan Tengah didatangi Ibu Miska yang melaporkan berita tentang kehilangan anak dan menantunya. Izin ke pasar namun tak pulang lagi, bahkan tak ada kabar, hingga ditelepon tak bisa diangkat, bahkan kini sudah beberapa hari tak pulang. Keluarga dari Miska pun melaporkan kepada pihak kepolisian berharap ditemukannya sang anak dan sang menantu. Mencari Miska dan sang suami kemana-mana, tak lama keluarga Miska pun menemukan motor Miska dan langsung lapor ke polisi. Di tempat motor ditemukan, pihak keluarga dan pihak kepolisian tetap mencari Miska dan suaminya, hingga pada akhirnya ditemukan sosok jasad yang ternyata pihak kepolisian menyelidiki dan membawa korban ke rumah sakit. Setelah diidentifikasi korban, ternyata jasad tersebut adalah Irfan, suami dari Miska. Miska sendiri yang belum ditemukan hingga polisi menyelidiki kasus ini langsung mencari Miska dan interogasi teman serta keluarga. Setelah menyelidiki, ternyata ada satu nama yang dicurigai para keluarga dan sahabat-sahabat Miska. Pihak dari kepolisian pun bekerja keras menyelidiki kasus ini hingga akhirnya kecurigaan datang kepada satu lelaki yang dicurigai oleh keluarga dari Miska. Saat itu pihak kepolisian di tanggal 12 September 2023 subuh hari di Polsek Kalimantan Tengah mengamankan seorang lelaki berusia 42 tahun sebagai kuli bangunan yang dikenal sebagai orang pintar. Diamankan saat dirinya tertidur pasrah tak memberikan perlawanan, bahkan lelaki tersebut nampak sadar dirinya melakukan kejahatan. Lelaki tersebut bernama Srimanto diamankan di rumahnya sendiri di depan anak dan istrinya. Keluarga Srimanto tak mengerti ada apa dengan semua ini, namun Srimanto mengetahui apa kejahatannya. Srimanto sendiri mengakui perbuatannya dan langsung menunjukkan di mana Miska disimpan, yaitu di kelapa sawit ditutupi dengan sawit-sawit kering. Srimanto pun sempat tes kejiwaan di rumah sakit. Warga yang kesal sempat melakukan perusakan di rumah Srimanto. Ternyata hasilnya Srimanto normal dan dirinya tak mengidap penyakit jiwa apapun. Jasad Miska sendiri sempat dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Saat itu ketahuan kalau ternyata Miska tengah berisi dengan 2 bulan. Setelah pihak kepolisian mengamankan Srimanto, motifnya sendiri karena Srimanto kesal disebut dukun palsu oleh pasangan suami istri ini dan mengakui kalau dirinya sempat memperkosa Miska, membuat Miska hamil bukanlah suaminya melainkan Srimanto, dukun gadungan. Pasangan suami istri ini mengenal Srimanto karena dikenalkan salah satu keluarganya. Saat itu pasangan ini sedang berikhtiar untuk mempunyai momongan. Namun nampaknya Srimanto mengakui dirinya sanggup dengan catatan Miska harus tidur dengannya. Usai tidur dengan dirinya, bahkan beberapa bulan kemudian Miska mengaku dirinya hamil dan tentu saja kini semua orang tahu kalau anak tersebut bukanlah anak suami Miska Irfan melainkan anak dukun cabul tersebut. Usai mengetahui sang istri hamil, Irfan dengan Miska pun nampak bahagia, masih tetap datang ke dukun itu beberapa kali. Kemudian pasangan itu pun meminta kelebihan materi. Pasangan ini pun minta materi keuangannya berlimpah hingga akhirnya percaya kepada dukun tersebut dan membayar mahal. Namun nampaknya hanya kehamilan yang datang tidak dengan materi yang berlimpah. Hingga pasangan ini pun meragukan keahlian dari Srimanto dan menyebutkan Srimanto hanya dukun gadungan. Srimanto yang tak terima, bahkan dirinya pun sedikit takut dilaporkan kepada pihak kepolisian hingga akhirnya mengambil tindakan untuk menghabisi pasangan suami istri ini. Mengajak bertemu pasangan suami istri ini untuk melakukan ritual, namun ternyata Srimanto sudah mempersiapkan untuk menganiaya keduanya. Saat itu Srimanto melakukan penganiayaan pertama kepada suaminya yaitu Irfan. Setelah Irfan nampak tak bernyawa, Srimanto pun membuang Irfan di semak-semak tersebut. Tak lama Srimanto pun beralih kepada sang istri dari Irfan, Miska, melakukan perkosaan lagi kepada Miska, menganiaya Miska hingga tak bernyawa dan akhirnya membuang Miska di semak-semak ditutupi dedaunan kering. Setelah itu dirinya pun kembali ke rumah seperti tak terjadi apa-apa. Srimanto merasa semuanya bisa tertutupi dan dirinya aman. Tanpa Srimanto tahu kalau keluarga pasangan ini memang mencurigai dirinya dan akhirnya kerja keras pihak polisian menyelidiki ini nampaknya terbayar dengan diamankannya Srimanto. Diamankan dan diadili hingga menjalani persidangan beberapa kali, Srimanto pun divonis seumur hidup. Keluarga dari Irfan dan juga Miska menyesali perbuatan mereka harus bertemu dengan dukun gadungan sehingga nyawanya kini sudah tak ada.
Keluarga pun hanya bisa mendoakan dan ikhlas tentang semua ini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.